Selain kedua teknik analisis tersebut, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebelum membeli saham. Di antaranya, Kalau Uang Bisa Ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neocommerce. Bersama saya, Bayu Hardianti Fitriani dari General Affairs Department di Bank Neocommerce. Untuk menjadi investor yang baik, kamu harus terus belajar. Minimal, kamu harus paham mengenai pengetahuan dasar dalam berinvestasi. Salah satunya dengan belajar tentang investasi saham. Lewat podcast ini, mari gali lebih dalam tentang investasi saham biar kamu makin paham. Saham adalah penyerta modal pada suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Kamu bisa membeli kepemilikan secara langsung dari suatu perusahaan. Besarnya, kepemilikan tergantung pada jumlah lot saham perusahaan yang kamu beli dan miliki. Istilah-istilah investasi saham. Pertama, ARA. Auto rejection atas atau ARA adalah batas maksimum kenaikan harga saham dalam satu hari. Jika suatu harga saham mengalami kenaikan signifikan hingga menyentuh batas yang ditetapkan oleh bursa, maka saham tersebut mengalami ARA, yang menyebabkan segala transaksi jual beli saham di hari itu ditolak otomatis oleh sistem. Kedua, ARB. Sedangkan ARB atau Auto Rejection Bawah adalah kebalikan dari ARA, yaitu batas maksimal penurunan harga saham dalam satu hari. Ketiga, bandar. Bandar adalah istilah gaul yang merujuk pada pihak yang memiliki modal gede dan berpeluang mampu menggerakkan harga saham di pasar modal secara keseluruhan. Keempat, bearish. Bearish adalah istilah untuk menggambarkan kondisi pasar saham yang sedang melemah atau mengalami tren turun. Kelima, bullish. Kebalikan dari bearish, bullish adalah istilah untuk menggambarkan kondisi pasar saham yang sedang menguat atau tren naik. Keenam, bursa efek. Bursa efek adalah pihak penyelenggara, penyedia sistem, dan sarana untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli efek, atau saham, obligasi, dan lain-lain. Seperti di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ketujuh, buyback. Buyback adalah istilah untuk pembelian kembali saham yang beredar di publik atau masyarakat oleh perusahaan sebagai penerbit saham tersebut. 8. Capital gain. Capital gain adalah bentuk keuntungan yang diperoleh investor ketika menjual saham di atas harga pembeli. Kesembilan, capital loss. Capital loss adalah kerugian yang diderita investor ketika menjual saham dengan harga yang lebih rendah daripada harga beli. Kesepuluh, cut loss. Cut loss merupakan cara mengurangi kerugian dengan segera menjual saham yang mengalami penurunan sebelum harganya merosot. Kesebelas, dividend. Dividen adalah istilah untuk laba perusahaan pada suatu periode untuk dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya, dividen dibagikan secara rutin dalam setahun, bisa berbentuk uang tunai maupun bonus saham. Ke-12, emiten. Emiten adalah istilah untuk perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ke-14, HK. Hajar kanan atau HK adalah istilah gaul yang merujuk pada aktivitas membeli saham di harga penawaran atau offer tertingginya, sehingga investor dapat segera memiliki saham tanpa perlu mengantri. Ke-15, haki. Kebalikan dari HK atau haki atau hajar kiri adalah istilah gaul yang merujuk pada aktivitas menjual saham di harga permintaan BID paling rendah, supaya saham bisa segera terjual tanpa perlu antri. Ke-16, IPO. Initial Public Offering atau IPO merupakan sebuah istilah yang merujuk pada perusahaan yang melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia atau BEI, juga biasa disebut Go Public. Ke-17, lot. Lot adalah istilah satuan yang digunakan dalam investasi saham. Membeli satu lot sama dengan 100 lembar saham. Ke-18, RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan pertemuan yang diadakan oleh emiten secara berkala dengan para pemegang saham untuk membicarakan berbagai hal, khususnya terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh emiten di masa depan. Ke-19, saham gorengan. Kebanyakan gorengan memang gak baik.
sama seperti saham gorengan. Ini adalah istilah untuk jenis saham yang nggak punya fundamental bagus. Dan harganya dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pihak tertentu, karena memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, sehingga pergerakan harganya mudah digoyang. Nah, setelah tahu istilah-istilahnya, kita akan membahas lebih jauh tentang strategi investasi saham di bagian kedua. Kalau kamu punya tanggapan tentang investasi saham, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Bayu Hardianti Fitriani. Terima kasih buat atensi kamu.